Bilangan teh. 109. Paling atas. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون
Bismillahirrahmanirrahim. Pak Aa, sungguh pun Pak Aa surang ngantai kau. Ngan masulut, ngan masabikan namu, membawakan galas. Persusutkan jari, bangkitkan tangan. Akan tetapi, uji hakikatnya, ialah kepada ibu bapa dan adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-26 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan iman hingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis ilmu Mushola Atiba yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, selawat dan salam untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu sunnah dan Al-Quran. Bapak ibu sidang tarawih yang berbahagia, pada malam ini sudah kalanya buya kita yang memberi ceramah atau tausiah pengajian adalah Haji Kaidir Jomin. Berhubung beliau ada acara membawa jemaah umroh dan malam ini beliau adalah berbuka bersama, maka beliau mengutus penggantinya dari Bekasi, Jakarta. Tadi dari Bekasi utus dari jauh sekali. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama. Beliau adalah Buya Haji Tamrin Abbas SAG MA. Beliau ini adalah Ketua Pengadilan Agama Bekasi. Jadi beliau masih aktif. Kemarin ini dalam rangka pulang kampung. Tentu kita minta saja kepada Buya kita Haji Tamrin Abbas untuk memberikan tausiah pengajian kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup, menikmati kehidupan ini sampai malam 26 Ramadan malam ini. Mudah-mudahan bagi yang tadi malam kemarin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan malam atau Lailatul Qadar. Amin.
diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan taufik untuk bisa tetap bersemangat di bulan Ramadan ini dan bersambung ke bulan-bulan berikutnya ketaatan kita itu. Dan kita berdoa kepada Allah semoga diterima amal ibadah kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita disampaikan dan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau dengan para sahabatnya, Islam bisa tersebar ke seluruh dunia dan sampai ke kota Padang Kubahu Islam itu. Dan kita hari ini alhamdulillah lahir dari keluarga yang muslim. Nah, kita pun menjadi seorang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf ini suara agak serak-serak basah. Biasanya Bapak Ibu suara pokok kayak rumah irama, tapi malam pokok kayak kampung sini banyak kalau suara pokok agak serak-serak basah. Karena saya mungkin keletihan dari Bekasi terus ke Pekanbaru, tiba subuh tadi Pak di Padang. Saya bertugas di Bekasi, namanya kan kalau orang pimpinan pengadilan itu memang nasibnya berkeliling Pak. Paling 3 bulan, kadang 6 bulan, kadang setahun, dan pindah-pindah terus. Ada banyak negeri orang yang sudah kita tempuh. Kepulauan Riau, Riau Daratan, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung, Jawa Barat hampir banyak itu Pak, penuh Jawa Barat itu. Dan ternyata memang perkara yang paling banyak itu di Jawa Barat. Satu pengadilan itu Pak bisa 12.000 perkaranya. Nah, berserak-serak Pak. 2.000 Pak Ibu. Jando setahun cik kalau ibu bapak mau komplain ke Bekasi itu rekan tuan tiap hari tak orang beralih gadang Pak, oto parkiran itu Honda oto penuh pengadilan itu berapa cara itu. Tadi mau telepon mau pakai buka CCTV kantor kan dari Siko ya itu. Ambo sangko kalau ada kekarayo orang kan berarti bercerai masih paham kan jadi semana semangi mana ndak bertangguh dulu kalau tangguh tentang kan bercerai kan ndak bercerita pokok kini coba katanya bahaya kan. Tapi ini sangat mengkhawatirkan kita. Kenapa? Karena salah satu prestasi setan yang sangat besar di mana iblis itu adalah berhasil menceraikan suami istri. Ada satu jenis setan namanya dasi. Kalau cik ya Pak Ibu, tiap hari datang ke suami istri, datang ke wajah istri, dipandang oleh suami istrinya kok buru ada badai. Padahal di motor orang lain kan siapa? Datang dulu ke wajah suami, dipandang oleh bini kan, kecil bini buru lagi yang bobot, banci macam dia. Itu ulah daripada dasi. Ndak siang, ndak malam, datang tawi. Sampai berhasil menceraikan. Kalau berhasil, maka dia melapor ke atasan dia, ke bosnya, yaitu iblis.
melapor dia. Tiap hari lapor datang tuh, ya Tuhan, kata seorang setan, saya berhasil menghasut orang berkelahi. Laporan diterima, silakan duduk. Kecil laporan Bapak Ibu. Ya Tuhan, saya berhasil menghasut orang mencuri. Laporan diterima, silakan duduk. Kamu apa kata kamu? Saya berhasil menghasut orang berbunuh-bunuhan dan meninggal salah seorangnya. Laporan saya terima, silakan duduk. Datang nasib, Tuhan, hari ini saya berhasil menceraikan suami istri. Dipanggil oleh iblis. Kania. Kasih kau. Lu doang siku aja ya. Langsung jadi mukorobin Bapak Ibu. Langsung jadi orang dake jo iblis. Baiklah prestasinya kalau berhasil mencarikan suami istri. Ada itu Pak. Kalau cara itu sebenarnya kadang prestasinya dibantah iblis. Karena ini akan berkelanjutan banyak efeknya. Efek yang pertama, pasti dua keluarga besar saling tidak akan berbaikan lagi. Dado tuh antar besan selama koyang elok saling bermusuhan. Yang kedua, anak-anak berefek panjang. Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, cerai itu diwarisi. Kalau cerai Pak Ama, apa kau anakku cerai perut itu panjang cerita di kemarin. Dan itu anak-anak yang gini, anak-anak yang jadi anak-anak jalanan, narkoba, penjara anak itu banyak dari produk rumah tangga yang gagal. Itu kita khawatirkan. Nah makanya harus ada tindakan bersama kan, bagaimana supaya rumah tangga tetap utuh. Dipersulit perceraian itu prosesnya, tidak dipergampang, tidak dipermudah. Makanya Majambo sidang agak panjang tele-tele Pak. Memang tetap dalam kerangka hukum acara kan, tapi tetap ditempuh proses semuanya. Kenapa? Karena cara itu panjang efeknya. Selagi masih ada peluang untuk rukun, tetap diupayakan. Tapi kaji awak malah kode itu loh, tidak usah cara itu loh, tidak usah jantung Pak. Kaji awak mencari peluang masuk surga. Kita meyakini dunia kau tidak selamanya, yakin awak. Kita yakin setelah awak mati, kita akan menunggu, namanya di alam barzakh. Dan kita yakin dunia yang rancak kini akan kiamat. Dan kita yakin nanti di hari kiamat itu panjang proses ada pada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, sampailah ke surga atau neraka. Muara kehidupan kita itu adalah surga atau neraka. Kalau baca Al-Quran dari Rasulullah SAW tentang surga neraka itu, memang kalau neraka Bapak Ibu ngeri banget. Sedangkan air mendidih dan tumpah ke tubuh awak seketik ya. Kalau tiang seketik tubuh awak kan angin luar biasa. Isuk di neraka itu jadi minuman. Illa hamim wa wassaqa. Hamim itu air yang panas mendidih. Wassaqa nana. Ada kadang-kadang banana aja, ada putar kaki kadang, tampung nana, minum dawa.
Neraka tu angin, air tak ada, minuman tak ada, itu cuma yang ada. Tak pas sudah minum juga Pak. Paling lapar. Hanya ada apa? Zakum, buah berduri. Nah itu. Agak riba. Dan uniknya lagi apa? Di neraka itu walaupun terbakar, nggak mati odo. Dia mati nggak ada oleh. Setelah terpisah ahli neraka, ahli surga, menjelang masuk ke surga neraka itu, apa kata Allah? Hadirkan maut, hadirkan mati. Saat itulah yang mati, yang selama kau mati itu berwujud bentuk anak kambing yang lagi pas. Berwujud dia. Ditanya Allah kepada penghuni surga, ya ahlul jannah, hai penghuni surga, apakah kamu tahu dengan makhluk ini? Ya tahu, itu mati. Ya ahli neraka, tahu kamu dengan makhluk ini? Tahu, itu kematian, itu mati. Semua kita tahu, Pak. Kenapa? Karena kita merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita merasakan itu. Tahu bahwa aku mati kan? Akhirnya Allah perintahkan mati dimatikan. Maka mati disembelih, Pak. Maut yang tadi kayak anak kambing tadi itu disembelih. Matilah mati. Maka mati pun karena dia makhluk. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan makhluk yang namanya mati, wal hayata, dan hidup. Jadi mati itu makhluk Allah, Pak. Matilah mati pada saat itu. Setelah mati sudah tidak ada lagi. Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga, khulud, kamu kekal dan tidak ada mati lagi. Wahai ahli neraka, masuklah ke neraka dan kamu tidak ada mati lagi. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Nggak mati, nggak hidup. Kenapa dikatakan hidup? Kita bangga, Pak. Setiap terbakar kulit mereka, baddalnahum juludan ghairuha, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab itu. Gambaran neraka itu luar biasa, menyakitkan sekali. Tentu yakin awak. Awak selamat dari neraka itu, awak masuk surga, Pak. Makanya keuntungan yang paling besar itu adalah yang fawzul azim. Dari fawzul azim itulah keuntungan yang besar itu adalah masuk surga itu. Masuk surga atau neraka seseorang di akhirat kelak, dunia kini gelap, Pak. Sejak wak balik sampai wak mati, itulah kuncinya tuh. Ada kita buat apa melawan. Nah, untuk masuk surga itu banyak peluangnya. Banyak peluang masuk surga. Dan surga itu pintunya macam-macam namanya, Pak. Nggak seragam gitu. Ada pintu puasa, namanya Ar-Rayyan. Ada orang Bapak Ibu tahu dia puasa rajin puasa Ramadan, tambah puasa lebih dahulu. Jadi kalau hari itu 365 dibagi 2, Pak, separuh tahun, Pak, puasa aja kan berselang hari. Ada yang seminggu 2 kali. Setahun 50 minggu berapa? 52. Berarti 52 minggu kali dibagi 2. Barat 26 minggu setahun dia puasa. Barai lo, makanya surga dia Ar-Rayyan. Ada orang rajin sholat wajibnya berjemaah ke masjid, sholat duha, sholat tahajud, terus sholat yang lainnya seperti sholat mutlak. Pokoknya habis zuhur menjelang asar
Kalau kerja daripada santai duduk bermandu, salatnya Pak 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sampai dia tak tahu berapa jumlah rakaatnya. Pokoknya sholat 2 rakaat, salam itu teman sholat putra. Surga dia adalah surga pintu sholat masuknya Pak. Ada pintu sedekah, ada pintu haji, pintu zakat, ada pintu kebaikan lain-lainnya. Banyak peluang-peluang itu. Allah Maha Adil. Nah, maka karena itu Allah merahasiakan amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan itu di amal mana letaknya Allah itu kepada kita. Itu rahasiakan Pak. Ada 2 orang soleh bersahabat. Lalu salah seorang meninggal dunia. Sekian lama kemudian yang masih hidup itu bermimpi Bapak Ibu. Mimpi dunia kiamat. Dan dia melihat teman dia meninggal itu dihisab. Maka akhirnya dia menjadi ahli surga. Lalu Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau tahu di amal kamu yang mana letak keredoanku? Nyesapuilah Bapak Ibu amal kadang-kadang Pak. Pada sholatku tidak, puasa nah, jihadku nah, sedekah dakwah nah. Wahai Allah, Engkau yang Maha Tahu. Apa kata Allah kepadanya? Wahai hambaku, ingat tidak kamu dulu di kota Baghdad di musim dingin, di musim salju, di musim dingin. Engkau melewati sebuah jalan, engkau dengar teriakan anak kucing dalam sebuah lorong di lorong. Saat itu sedang dingin luar biasa. Engkau turun ke lubang itu, kau ambil anak kucing itu dan kau peliharanya sampai di rumahmu, kau peliharanya dengan rasa rahmah, dengan rasa iba, dengan rasa kasih sayang. Situlah letak keredoan. Makanya Bapak Ibu, sekali Allah sudah redo kepada kita, maka redo itu tidak tercabut lagi. Maka Allah bimbing kita terus. Makanya redo kita cari Bapak Ibu. Kalau Allah sudah redo kepada kita, Allah bimbing apa? Lidah dibimbing Allah, mata, tangan, telinga, kaki semuanya Allah bimbing seluruh. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan kamu mengabaikan, jangan kamu mencuekkan satu kebaikan sekecil apapun, walau antal qahoka biwajhin taliq, meskipun engkau hanya menampakkan wajah ceria kepada saudaramu. Jadi kalau anda ke kawan itu, Pak, ayo sakit jadilah, kan tidak bayar. Beda tak kalau gitu? Beda kan? Kalau tak kayak itu apa? Pasti balasannya. Tapi kalau menggeser pipi agak setengah melinya, dikali seketik kan yang bibi ko si Pak. Lama dipandang enggak? Cukup Pak, Bapak pandang kamu. Sekali lagi, ada siapa kamu kan? Pak, ada salam Bapak, ada aku, salam Bapak, ada batu. Lain mana Pak aja, jangan itu. Maka kebaikan itu Bapak Ibu, kadang ada orang baca cakap yang lagi bini, parah cakap itu. Sehingga laki ku pergi di rumah. Kalau di rumah mungkin tetangga laki bini itu kan. Tapi ke DRT itu kan pergi di rumah. Tapi hati mengutuk apa? Deh, kena mikir ke DRT kalau bijak aja.
Pak jemaah aku. Saji kan bukan. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Langsung berkurang masalah itu 30%. Tinggal 70% kan yang anda boleh tiba di lampu merah dekat apa, dekat seperti hijau lah sebenarnya Pak Jalai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Berkurang 30%, 60%. 30, 60 tinggal 60. Tiba di simpangan lain mau merah sama apa ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hilang masalah Bapak Ibu. Dari simpang Alaika sampai ke Jati 8 itu. 8 mati. Allah takdirkan nampak pula orang lagi bini bonda berdua. Bapak agam pula bini kalau kita kepinggang pada itu. Betulnya lelaki kita takkan bini dia kan. Balik. Tiba di rumah dek maaf ya. Assalamualaikum. Udah salah tadi. Pak, dia wajah cemilan. Tapi kok bersobot lampu merah dari itu? Itu dia apa? Ada turun sekali itu. Baca kawas kok. Padahal mandang kan wajahnya tidak banyak. Ada rimau nama ya? Mana lagi sekali Bapak Ibu? Nah, ada itu tidak ada. Pada nampaknya tidak. Itu makanya kebaikan jangan diabaikan sekecil apapun. Bapak Ibu, baik keluar nampak kulit pisang di situ tuh. Bapak Ibu ambil itu pisang itu. Entah kiri tekan lah dia ambil. Buang ke tong sampah. Gak ada palu boy. Kalau sempat gak diambil, lalulah orang di situ Pak. Padusi sedang hamil gadang. Tak jatuh, tahan tak pinggulnya. Pendarahan gugur anaknya. Dioperasi gugur anak, meninggal anak tadi. Dia karena banyak pendarahan meninggal pula ibu tu. Rupanya Pak, orang suami istri itu lah 10 tahun menikah daripada anak. Anak yang nanti itu tinggal seminggu kan lagi kalian mati bini mati anak tadi dek terjatuh kulit pisang tadi. Ayam laki juga bos perusahaan dulu Pak Ibu. Bos perusahaan ganda karyawannya 2.000 orang. Stres laki juga tiba-tiba sedang nutak ya kan tutui perusahaan. 2.000 orang menganggur, kok mati anak jadi dia. Perusahaan tutui nganggur 2.000 orang, dia negara kulit pisang. Ibu ambil kulit pisang tuh, bahwa selama orang tadi barang ada malu. Ternyata karena memikirkan, kok tak bijak dia orang kok bahaya, diambil. Ambo kadang-kadang kan kalau karate itu kan dia alat bukti itu dah hilang kan di waktu ambo klik di apa namanya Pak header ya. Kadang salah takkan kan tak terkunci dia buka balik membuka kok Pak tidak berhenti yang benar dibuka diambil itu bengkokkan Pak dia tidak kunci yang dia keluar dia bengkok balik itu bakal masuk tong sampah. Kalau nyunci yang Bapak Ibu itu bakare ya kan, tapi jam dia anak kita, tetanus yang berkembang. Makanya kalau tak awaklah sejauh itu pikiran awak, lama betul-betul rahmah kepada si kuat, tapi orang berisiko kan Tuhan itu luar biasa. Makanya amalan hati kata ulama kita jauh lebih besar daripada amalan zahir. Rasa kasih sayang itu pahalanya luar biasa. Ada sebuah hadis Pak, ada seorang rahim rajin beribadah. Siang beribadah, malam ibadah, itulah kan hari-hari.
Satu ketika dia keluar di rumah ibadah, Pak. Jalan-jalan di kampungnya. Masuklah kawan masuk ketik di polisi, Pak. Masuk ketik, masuk SMP, kedawai itu kan. So, baca cerita lah, Pak. Baca cerita masuk setan. Ujung berzina lah lain dengan perempuan tadi. Bila amal kebaikan selama itu dengan rasa penyesalan mendalam, balarinya pergi ke sungai Pak mandinya, nyelatakan gaya niati, dan ini Pak Bapak Ibu untuk makan malam nanti ada sepotong roti. Itulah cuma makanan ada di sini. Piti tidak ada, aja roti ada. Sedang mandi tadi Bapak Ibu, lalu orang miskin, orang kelaparan. Tuhan, dia ambil roti bah Tuhan, dia ibu cari orang Pak, dia ibu punya. Biar lebih kelaparan malam beko. Untuk kepada lelaki boleh ambillah, makanlah roti itu. Habis mandi, tiba-tiba mati mendadak rahim Pak. Mati mendadak ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ditimbang nanti di akhir amal kebaikan dia. Ditimbanglah amal pahala, amal ibadah dia. Baik, timbangan Pak. Mencongkit kah? Apa nama itu? Barek kah kebaikan? Pas masuk dosa zina ciknya, betulah so timbangan Tuhan. Kalah kebaikan tadi Pak. Tapi ada amal terakhir dia menyelamati apa itu? Rasa belas kasihan, rahmat, rasa kasih sayang ke orang miskin yang minta tadi. Dimasukkanlah amal kebaikan rahmat tadi Pak. Yo kalah dia zina. Itu beliau. Itulah yang hati. Bapak Ibu tengok Donald Trump, Donald Baby itu yang di Amerika kan yo ABC orang-orang Palestina itu kan dipindahkan ABC aku mau jalan itu kan dari bos salah kan itulah bakuluat itu tak bulu singo jantan tuan hati itu nggak manusia itu. Nah ibu seperti amat. Nah makanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Bapak Ibu bahagia, pesan saya jangan abaikan kesempatan kebaikan sekecil apapun. Nampak peluang baik ambil, jangan lewati. Di masjid Pak nampak sampah. Sebanyak komato Pak, tidak nampak sampah itu betul Pak. Mato apa nampaknya? Sampah Tuhan. Tapi dia apa mengabaikan kebaikan Bapak Garin? Garin siapa? Dia sampah apa sih? Garin pebalo Pak. Padahal pebalo. Padahal kesempatan diberikan kepada Bapak. Jadi kebaikan itu jangan diabaikan, walaupun kecil jangan diabaikan, karena kita tidak tahu letak ridha Allah pada kita, dan kita tidak tahu Bapak Ibu kelak di akhirat ditimbang kebaikan. Barang siapa yang bertimbangan kebaikannya, surga bagi dia. Barang siapa yang bertimbangan keburukannya, neraka bagi dia. Maka Bapak Ibu dimasuklah dosa sebenarnya. Tidak ada secik pun yang terabaikan tuh. Di surah Al-Kahfi kan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masuk surah itu. Kebaikan itu juga. Semua kebaikan masuk. Rupanya pahala 1000, dosa 1000 Pak. Sama dengan. Kalau sama dengan kan mereka tampilnya kan sementara di Al-A'raf dulu. Al-A'raf itu surah Al-A'raf itu kan tempat dinding antara surga dengan neraka. Di situ ada penghuni itu. Nampak surga, kacinan di surga. Nampak neraka memaki ngeri gitu. Tapi ke surga bisa, neraka enggak perlu. Itulah orang sama itu bagi keburukan. Tapi ternyata Bapak Ibu ada kebaikan Bapak Ibu sebesar debu cuman, sebesar zarro cuman. Apa itu? Enggak tahu lah. Entah kebaikan apa. Antara rasa di hati, entah apa gitu.
bantu sekadar debu tadi Pak. Salisio saketik saja dosa je pahala Tuhan. Maka dosa diampun di Allah Subhanahu. Dan pahala yang besar sekadar debu tadi itulah penentu Bapak masuk tersebut sembuh. Hilang dosa saudaranya Pak. Adi itu. Dosa serogok. Padahal beda dosa pahala cuma sebesar debu. Kalau sama timbangan masuk dosa Pak sebesar debu, balik dosa udah pahala oleh, maka dikurangilah dosa yang 1000 tadi, dek dosa yang 1000 pulau, hilang 1000. Maka Bapak Ibu disiksa sebesar debu yang dosa tadi itu. Habis itu Allah Maha Adil Pak. Tapi kalau pahala yang banyak, dosa pun diakui segalanya, pahala pun dihitung dari kebaikan semua Pak. Itulah Allah yang Maha Adil dan Maha Penyayang kepada kita. Makanya pesan saya, mari kita raih surga dengan amal kebaikan, dan ingat jangan abaikan kebaikan sekecil apapun. Lebih kurang mohon maaf. Waalaikumsalam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah pengajian malam kita pada malam hari ini bersama Buya Haji Tamrin Abbas Astagri MA. Beliau ini adalah Ketua Pengadilan Agama Bekasi. Dan besok pagi Ustaz kita adalah Cyril Firdaus MAG. Cyril Firdaus MAG dengan materi bukti keberhasilan beribadah Ramadan. Bukti keberhasilan beribadah Ramadan. Dan malamnya Ustaz Anggi Wahyuhari Eko. Ustaz Anggi Wahyuhari Eko, 6 macam rahmat Allah. Itu marilah kita besok malam pagi ramaikan masalah ketiba ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.